menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu juga Ibu ingin bertanya nih, apakah semua hadir pada hari ini? Hadir, Bu. Baik, hadir semuanya ya. Pada materi kali ini Ibu akan membahas tentang reproduksi seksual dan aseksual. Sebelum itu nih, Ibu ingin bertanya kepada kalian, dari gambar tersebut apakah cara perkembangbiakan mereka sama? Berbeda, Ibu. Nah, jadi pada gambar ini kita telah melihat bahwa cara perkembangbiakan mereka berbeda, di mana satu bereproduksi atau berkembang biak dengan cara melahirkan dan yang satu dengan cara batang ataupun stem. Nah, di sini dari gambar tersebut kita akan mengetahui apa saja tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu untuk mengetahui perbedaan reproduksi seksual dan aseksual ataupun mengetahui bagaimana makhluk hidup menghasilkan keturunannya dengan cara berkembang biak, dan mengetahui apa saja contohnya dan mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari reproduksi seksual dan aseksual. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu pengertian dari reproduksi, di mana reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya ataupun dengan cara berkembang biak guna untuk mempertahankan kehidupannya agar spesies ataupun keturunannya tidak punah. Nah, di mana terdapat dua jenis reproduksi, yaitu reproduksi secara aseksual ataupun tanpa peleburan gamet dan reproduksi secara seksual ataupun dengan peleburan gamet. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu reproduksi seksual, di mana reproduksi seksual adalah proses pembentukan individu baru dengan cara melalui menggabungkan peleburan gamet antara gamet dari sel ovum dan sel telur, di mana sel ovum adalah sel kelamin betina dan sel telur adalah sel kelamin jantan. Nah, proses ini menghasilkan keturunan dengan variasi yang berbeda karena ada penggabungan materi genetik ataupun DNA yang membuat anakannya bervariasi atau tidak identik dengan induknya. Nah, karakteristik mereka merupakan gabungan dari kedua induknya, di mana prosesnya lebih lambat tetapi anaknya lebih mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Baik, di sini ada ciri-ciri reproduksi seksual, yaitu dua induk. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di mana reproduksi seksual terdiri dari dua induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Lalu ada sel kelamin, di mana membutuhkan sel kelamin sperma dan sel telur. Nah, yang ketiga ada pembuahan, di mana terjadi peleburan gamet ataupun peleburan kelamin yang disebut dengan fertilisasi. Nah, yang keempat ada variasi sifat, di mana anaknya dari penggabungan materi genetik ataupun DNA dari ayah dan ibu menghasilkan variasi anak, di mana anak tidak mirip persis dengan induknya. Nah, yang terakhir yaitu keuntungan dari reproduksi seksual, yaitu adaptasi mereka yang tinggi, di mana keturunannya lebih mudah untuk bertahan hidup karena ada penggabungan antara materi genetik antara sel sperma dan sel telur. Nah, Ibu akan memberikan contohnya, yaitu seperti pada manusia, di mana seperti kita nih, ada pertemuan sperma antara sel telur ibu dan di dalam tubuh sel sperma ayah dan sel telur ibu di dalam tubuh ibu, di mana lalu ada hewan mamalia, yaitu kucing, anjing, dan sapi yang melahirkan anak setelah kawin. Dan yang ketiga ada hewan unggas, di mana dapat kita lihat seperti ayam, burung yang bertelur setelah pembuahan ataupun fertilisasi. Lalu ada ikan dan katak, di mana terjadi peleburan sperma dan sel telur di luar tubuh ataupun di dalam air. Lalu ada tumbuhan. Nah, di mana tumbuhan ini termasuk ke dalam reproduksi seksual karena adanya peleburan sel gamet ayah dan serbuk sari dan putik, di mana serbuk sari ini masuk ke dalam sel sperma ataupun kita dapat melihatnya pada serbuk sari dan putik atau sel telur pada tumbuhan. Nah, pada bunga terjadi penyerbukan, inilah yang disebut dengan fertilisasi pada tumbuhan dapat hingga menjadi biji.
seksual ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Baik, penyampaian materinya sudah baik ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang reproduksi aseksual. Nah, tadi reproduksi seksual adalah terjadinya peleburan gamet, sedangkan reproduksi aseksual tidak terjadi peleburan gamet, di mana berkembang biak dengan cara menghasilkan keturunan tanpa melalui proses tersebut. Proses ini hanya melibatkan satu induk saja, jadi anakannya mirip dengan ibunya karena tidak mirip identik dengan ibunya karena dari seksual ini sel kelamin jantan atau sel sperma dan sel kelamin betina atau sel telur tidak terjadi peleburan. Nah, di mana prosesnya sangat cepat karena dia tidak ada terjadinya fertilisasi dan menghasilkan banyak anakan. Di mana kekurangan daripada reproduksi aseksual ini di mana rentan terhadap penyakit karena tidak adanya pengumpulan materi genetik dan rentan punah. Nah, jika ada penyakit, dia dapat dengan mudah untuk mati. Nah, perubahan lingkungan karena semua sifatnya sama, karena sifatnya sama dengan indukannya, tetapi dia dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Baik. Nah, ciri-ciri reproduksinya yaitu satu induk tanpa perkawinan, di mana anak kembar ataupun identik dengan ibunya. Lalu ada prosesnya sangat cepat dan jumlah kromosomnya yang sama. Nah, di mana jenis reproduksinya, jenis prosesnya dapat kita lihat ada membelah diri, di mana satu sel membelah menjadi dua. Misalnya pada bakteri, di mana tidak terjadinya proses fertilisasi dan hanya membelah diri menjadi bagian, di mana menjadi dua. Lalu ada pertunasan, di mana tumbuh tunas pada tubuh induknya. Kita dapat melihatnya pada pohon pisang. Apakah anak-anak pernah melihat pohon pisang? Pasti pernah ya, karena kita sudah pernah melihat pohon pisang. Itu adalah contoh dari reproduksi aseksual karena tidak adanya terjadi peleburan sel gamet jantan dan sel kelamin betina. Nah, lalu ada fragmentasi, di mana potongan tubuh tumbuh menjadi individu baru. Fragmentasi dapat kita lihat pada cacing ataupun planaria, di mana jika kita potong, maka potongan tubuh tersebut akan menghasilkan individu baru. Lalu ada partogenesis, di mana bertelur dan menetas tanpa dibuahi oleh jantan. Ini unik sekali ya, dapat kita lihat pada lebah madu. Lalu ada spora, di mana adanya penyebaran inti sel khusus yang tumbuh jadi makhluk baru ataupun individu baru. Kita dapat melihatnya pada pengamatan kita yang telah kita lihat kemarin. Itu contohnya pada jamur tempe, jamur jagung, pada lumut dan pada paku. Lalu ada kita lihat pada tumbuhan, yaitu seperti umbi, geragi, dan rizoma, di mana bagian akar atau batang seperti pada cangkok, kita pernah mencangkok ya anak-anak, juga pada stek ataupun batang yang sudah Ibu buat contohnya yang tadi, itu merupakan contoh dari reproduksi aseksual, di mana terjadi dengan batang. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih anak-anak yang telah mendengarkan Ibu, juga telah menyampaikan ataupun bertanya pada hari ini. Maka kesimpulan yang dapat Ibu buat pada hari ini, di mana reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup di dalam menghasilkan keturunan, di mana terjadi reproduksi secara seksual dan terjadi secara aseksual. Nah, di mana aseksual melibatkan satu induk tanpa peleburan gamet, lalu secara seksual yaitu dengan cara peleburan gamet. Nah, dapat kita lihat contohnya tadi seperti pada contoh aseksual, yaitu seperti pada umbi, geragi, rizoma, fragmentasi, membelah diri, dan yang lainnya. Seksual seperti pada manusia, mamalia, dan yang sebagainya. Jadi demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah mendengarkan dan sudah memberikan pertanyaan. Jika ada tutur kata maupun salah pada
pertemuan kali ini Ibu mohon maaf. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sistem pertahanan tubuh. Jadi dibaca-baca bukunya karena Ibu akan memberikan tugas yaitu tentang reproduksi seksual dan aseksual ini untuk membuat contoh yang dapat kita lihat pada lingkungan sekitar kita. 5 contoh dibuat di dalam buku latihan ya anak-anak. Jika demikian, semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Selamat sore dan salam sejahtera buat